Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Yudiana Bila, NIM E 2019-2319. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah Perencanaan Pembangunan Syariah yang diampu oleh dosen Dr. Nikmatul Masruroh, MII. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari studi kasus 1 dan studi kasus 2. Langsung saja pertanyaan pertama dari studi kasus 1. Apakah menurut Anda kebijakan yang diambil oleh negara Bhutan merupakan sebuah bentuk perubahan evolusi ukuran pembangunan ke arah paradigma ekonomi pembangunan baru? Nah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaannya. Menurut saya, GNH atau Gross National Happiness dapat dianggap sebagai tahap berikutnya dalam evolusi indikator ekonomi untuk pembangunan berkelanjutan. Akan lebih dari sekedar mengukur nilai-nilai yang dapat dinyatakan dalam uang, seperti Gross Domestic Product atau GDP. GNH atau Gross National Happiness adalah upaya untuk mengembangkan indikator yang bertanggung jawab atas semua nilai yang relevan dengan kehidupan di bumi, termasuk yang paling halus dan yang paling mendalam, seperti kebahagiaan. Pertanyaan kedua yaitu, jika dilihat dari struktur indeks yang digunakan oleh GNH atau Gross National Happiness, seberapa besar ukuran ini relevan dengan perspektif Islam atau Islamic worldview? Aspek-aspek apa menurut Anda yang membuat dia relevan atau tidak relevan? Nah, jawabannya dari pertanyaan tersebut yaitu struktur indeks yang digunakan Gross National Happiness atau GNH cukup relevan dengan perspektif Islam jika dilihat dari indeks Gross National Happiness yang memberikan gambaran bagaimana Gross National Happiness didistribusikan di negara Bhutan. Dengan melihat betapa kebijakannya ini lebih mementingkan kebahagiaan rohani serta jasmani dan juga memperhatikan kelompok pekerjaan masyarakatnya yang dilakukan dengan dianalisis menggunakan berbagai indikator. Kegiatan tersebut relevan dengan perspektif Islam karena Gross National Happiness mempunyai jiwa untuk berbuat baik kepada masyarakatnya dan tidak hanya mementingkan kepentingan ekonomi negaranya saja, tetapi juga memikirkan masyarakatnya, dan itu merupakan perbuatan yang baik dan yang sesuai dengan perspektif Islam. Walaupun di sini memakai perspektif Islam tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan yang baik antara agama yang dianut oleh negara Bhutan, yaitu agama Buddha, dengan perspektif Islam tidak jauh berbeda. Adapun aspek-aspek yang relevan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat yang Islami dan aspek pemenuhan motivasi ekonomi masyarakat yang Islami. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga, yakni menurut Anda apa kelemahan dari Gross National Happiness ini dilihat dari konsep dan pengukuran? Adakah poin-poin yang menurut Anda perlu dikritisi? Jelaskan. Jawabannya yaitu, menurut saya kelemahan Gross National Happiness jika dilihat dari aspek konsep dan pengukuran antara lain yang pertama, metodologi yang digunakan dalam Gross National Happiness tidak mampu menjawab bagaimana mendistribusikan kebahagiaan kepada setiap individu. Dengan kata lain, tidak bisa menjelaskan bagaimana mencapai distribusi kebahagiaan yang seimbang. Kelemahan yang kedua, konsep kebahagiaan bukanlah suatu tujuan fisik atau yang bisa diwakili dengan angka, tahun, maupun nilai mata uang, sehingga sulit untuk menentukan target kebahagiaan. Kelemahan yang ketiga yaitu kondisi bahagia merupakan kondisi subjektif individu dan tidak mewakili komunitas masyarakat. Dengan demikian, tidak bisa diterapkan secara kolektif, sebab kebahagiaan seseorang tidak sama dengan kebahagiaan orang lain. Dan kelemahan yang keempat yaitu konsep Gross National Happiness sebenarnya bagus, namun sulit diterapkan dan sebagai indeks yang subjektif juga rawan penyalahgunaan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari studi kasus 2.
Ya, pertanyaan pertama, coba Anda jelaskan mengapa sektor industri halal penting untuk dikembangkan. Nah, jawabannya yaitu yang pertama, karena Islam sebagai rahmatan lil alamin telah mengatur kehidupan umatnya, tidak hanya tentang ibadah tetapi mencakup seluruh bagian kehidupan seperti memenuhi kebutuhan. Konsumsi menjadi salah satu pilar dalam ekonomi Islam yang harus sesuai dengan konsep halal. Halal di sini secara terminologi berarti sesuatu yang dapat berguna dan tidak menyakiti tubuh, pikiran, dan agama. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah kalian dari makanan yang halal, yang baik atau thayyib. Berdasarkan 3 aspek halal dan thayyiban itu tidak mengandung haram, memberikan benefit dampak positif, dan tidak menyakiti akal dan raga. Itulah mengapa sektor industri halal penting untuk dikembangkan. Selain itu, produk halal juga dapat menggait potensi pasar domestik. Hal ini didorong oleh permintaan di pasar, terutama di negara yang mayoritas muslim seperti Indonesia. Cenderung ingin semua produk yang beredar adalah produk halal atau telah berlabel halal. Yang kedua, pertanyaan kedua, yakni menurut Anda apa perbedaan pengembangan industri halal yang terjadi di negara OKI dan non-OKI? Jangan jelaskan. Jawabannya yang kedua yaitu perkembangan industri halal di negara UKI, misalnya di Indonesia nih. Di Indonesia, industri halal belum diterapkan secara maksimal. Tetapi, upaya pengembangan industri halal di Indonesia memiliki 3 fokus utama. Yang pertama, pengembangan infrastruktur dan kawasan industri halal atau KIH sebagai kontributor penting ekonomi nasional. Kedua, pengembangan standar halal yang komprehensif untuk percepatan tumbuhnya industri halal nasional. Ketiga, peningkatan kontribusi industri halal terhadap neraca perdagangan nasional di sektor-sektor unggulan. Adapun pengembangan industri halal akan dikembangkan di 4 sektor industri, yakni sektor makanan, sektor fashion, farmasi, dan kosmetik. Perkembangan industri halal di negara non-OKI selain diterapkan pada negara-negara mayoritas penduduk muslim, ternyata perkembangan industri halal terbilang cukup pesat di negara mayoritas yang non-muslim. Ini dikarenakan bertumbuhnya permintaan akan produk halal di seluruh dunia. Bahkan terdapat beberapa sektor dari halal life yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian dunia, antara lain seperti makanan, finance, travel, kosmetik, pendidikan, fashion, media, serta seni dan kebudayaan. Selain di negara-negara mayoritas Islam, negara-negara minoritas seperti Thailand, Korea Selatan, Rusia, Meksiko, Jepang, dan Spanyol telah memiliki kegiatan industri halal di negaranya. Hal ini disebabkan karena banyaknya konferensi dan seminar tentang industri berbasis halal. Juga melihat pertumbuhan umat muslim dan permintaan produk halal yang terus naik dengan signifikan. Negara-negara ini menganggap bahwa industri halal merupakan peluang bisnis yang menjanjikan. Seperti Indonesia, di mana Indonesia sekarang menjadi rebutan sasaran pasar produk halal karena jumlah umat muslim yang banyak. Oleh karena itu, sayang sekali jika Indonesia tidak segera mengembangkan industri halal dan meraih pasar tersebut. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu, menurut Anda apakah paradigma pengembangan industri halal di negara OKI dan non-OKI tersebut sama? Dan jelaskan. Menurut saya pribadi, paradigma pengembangan industri halal di negara OKI dan non-OKI itu berbeda. Karena di negara OKI, industri halal merupakan suatu kebutuhan atau keharusan
Sedangkan di negara non-OKI, industri halal merupakan bisnis yang memiliki pangsa pasar yang besar karena mayoritas agama yang banyak dianut itu adalah Muslim, seperti di Indonesia, Malaysia. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.